Ya, teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto. Video kali ini gua akan share garapan untuk Rollux ya atau Rollux ya. Gua sebutnya Rollux aja ya. Untuk Rollux ini tuh garapannya saat ini masih gampang, gampang banget. Jadi mungkin untuk pembahasan garapan itu akan lebih pendek. Jadi gua akan fokus lebih ke bahas teknologinya aja kali ya. Jadi kalian silakan tonton full. Untuk garapan akan gue taruh di akhir gitu ya. Nah, jadi apa sih project dari Rollux ini gitu ya? Jadi Rollux ini tuh masuk ke dalam narasi layer 2 untuk Bitcoin ya. Di mana Rollux ini sebenarnya adalah blockchain layer 2 yang dibuat oleh bagian dari tim Syscoin. Nah, kalau kalian tahu, Syscoin tickernya SYS, itu udah listing di Binance dan gua dulu pernah bahas asetnya ya. Waktu itu gue pernah bilang bahwa Syscoin ini sebenarnya menarik. Dia punya blockchain itu termasuk cepat, finality-nya juga cepat, gas fee-nya pun murah banget. Tapi sayangnya untuk Syscoin ini kurang banyak developer yang minat bangun di apps di sana karena dia ini kurang compatible untuk EVM-nya gitu loh. Jadi kesulitan para developer bangun di apps di sana pun akhirnya berdampak terhadap harganya yang menurun drastis gitu ya. Nah, tapi kabar baiknya di tahun 2023 pertengahan sampai saat ini mereka meluncurkan sebuah blockchain layer 2 namanya adalah Rollux, di mana Rollux ini ada layer 2 EVM dan juga dia compatible dengan layer satunya Bitcoin Network. Jadi ini kayak gabungan Bitcoin Network layer 1, Syscoin layer 1 dan layer 2 EVM jadi satu gitu ya. Jadi dia ini mendorong narasi untuk Bitcoin layer one gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas dari segi teknologinya aja gitu. Yang pertama adalah dari segi perbedaan layer 2 dia dengan layer 2 lainnya. Jadi di sini dia udah bikin perbandingan ya. Rollux itu layer 1 data availability-nya per jam itu hanya di bawah 0,0013 US dollar atau sekitar 0,01 Syscoin ya, karena dia menggunakan sistem yang namanya PODA ya. Nah, terus untuk optimism itu dalam 1 jam itu bisa 1 Ethereum, bisa lebih bahkan. Nah, terus untuk layer 2 approval yang dibayarkan atau di-spend di ERC20-nya ya. Nah, untuk approval sendiri di sini kalau Rollux itu cuma 0,00000941, murah banget dibandingkan optimism di angka 0,13 dolar. Jadi kalau ketika kalian transaksi di optimism, kalian kan biasanya approval dulu gitu kan. Nah, itu bayarnya sekitar 0,13 dolar ya. Jadi Rollux ini jauh lebih murah gitu loh. Terus untuk layer 2 value transfer di ERC20. Untuk Rollux ketika kita transfer aset antar wallet ataupun kita melakukan transaksi yang cukup berat ya kayak swap ataupun minting NFT, itu kita kena biaya sekitar 0,000034 dolar, sedangkan Optimism 0,47 dolar. Jadi masih lebih mahal. Terus juga untuk layer 2 value transfer ini untuk native coin-nya ya. Native coin itu pasti lebih murah. Dia native coin-nya nanti Rollux ini akan pakai Bitcoin dan juga pakai SYS ya. Jadi bisa pakai SYS gitu loh sebagai native coin-nya. Nah, untuk fee-nya itu murah 0,00000537 dolar. Kalau di Optimism sekitar 0,075 dolar, jauh lebih mahal. Dan di sini kelebihannya adalah keamanannya itu diamankan di 2 blockchain yang berbeda, yaitu Syscoin blockchain atau chain lock-nya sama Bitcoin Merge Mining atau di Bitcoin layer 1. Nah, pertanyaannya adalah apa itu Bitcoin Merge Mining gitu ya. Jadi sini dijelasin bahwa Bitcoin Merge Mining adalah auxiliary proof of work yang digabungkan menjadi aux POW ya simpelnya, di mana orang bisa melakukan mining multiple blockchain dalam satu waktu untuk menambah extra hashing. Tapi dia bisa mengurangi biaya yang harus dibayarkan dalam menyimpan transaksi yang harus diamankan di jaringan Bitcoin. Kurang lebih kayak gitu. That's why makanya dengan adanya merge mining, dia tetap akan berfokus kepada keamanan transaksi dengan memanfaatkan para miners yang ada di Bitcoin, di mana data setiap transaksi yang ada di layer 2-nya akan disimpan di sana dengan biaya transaksi yang
jauh lebih murah karena seluruh transaksi yang terjadi di Syscoin akan dibentuk dalam satu tempat, ya, akan ekstrak lalu dijadikan satu transaksi baru yang akan disimpan di jaringan Bitcoin network tersebut. Jadi kurang lebih kayak gitu sistemnya, ya. Sama dia juga simpan ada di SIS. Jadi dia karena nyimpan di dua blockchain berbeda, maka tingkat keamanan itu jauh lebih tinggi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini dia tahu bahwa Bitcoin itu nggak cuma sekedar store of value gitu loh, nggak cuma sekedar blockchain atau cuma sekedar aset P2P. Menurut Rolex, bahwa Bitcoin ini punya value yang lebih tinggi lagi, ya, dengan cara memanfaatkan smart contract, memanfaatkan teknologi yang sudah ada, bahwa Bitcoin itu bisa diutilize untuk staking, DeFi, untuk main game, untuk NFT dan lain-lain. Jadinya permintaan terhadap Bitcoin itu bisa meningkat gitu loh. Dan harapannya dengan sepertinya begitu, maka harga Bitcoin pun juga ikut meningkat karena banyak orang yang butuh Bitcoin untuk pakai berbagai DeFi atau fitur yang ada di Rolex Layer 2. Ya, jadi kurang lebih sistemnya sih seperti itu. Jadi ini menarik banget sebenarnya. Dan gue pribadi cukup positif dengan teknologi dari Rolex ya, karena di udah EVM, harapannya banyak orang yang akan membangun ERC20 token ataupun membangun berbagai aset-aset yang ada di jaringan Rolex. Selain itu, Rolex pun teknologi udah disupport oleh Syscoin. Jadi Syscoin sendiri kan sudah berpengalaman ya, harusnya mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi menurut gue ini mungkin bisa jadi the bestnya layer 2 Bitcoin dibandingkan Bitcoin layer 2 lain yang pernah gue bahas ya. Karena kalau yang lain kan masih sekedar belajar nge-build atau baru mau nge-build. Kita belum tahu nih developer itu pengalamannya sejauh apa gitu loh. Dibandingkan yang Syscoin memang sudah berpengalaman, harusnya dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka bisa menciptakan blockchain yang jauh lebih baik lagi dan lebih besar lagi dibandingkan project-project lainnya. Ya kan harapannya seperti itu. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, untuk apakah Rolex ini ada token atau tidak, itu informasinya belum jelas, belum clear. Kalau ada token pun, dia kemungkinan akan hanya sebagai governance token. Atau mungkin sekedar kita staking validator untuk mengamankan jaringannya. Tapi untuk native tokennya itu akan tetap ada di Syscoin. Ya, jadi kita lihat nanti price actionnya Syscoin itu seperti apa, apakah akan naik dengan hadirnya Rolex ini. Nah, Rolex ini juga sebenarnya masih dalam tahap semi mainnet ya, masih early mainnet gitu loh. Jadi dia testnetnya udah ada, mainnetnya itu sudah ada, tapi masih kayak early banget, khusus untuk developer yang pengen bangun atau mencoba bangun di apps buat testing dulu di mainnetnya. Makanya dia sebenarnya udah ada fitur bridge. Cuma gue belum menyarankan kalian untuk bridge karena ini juga masih suka error. Ya, kita bisa bridge aset Syscoin, bisa pakai Syscoin mainnet atau beberapa blockchain lain yang sudah mendukung aset Sys ke jaringan layer 2 yaitu Rolex karena nanti akan dibutuhkan sebagai biaya jaringan gitu ya. Namun untuk bridge ini gue skip aja, kita skip dulu. Akan kita pakai nanti ketika dia sudah benar-benar stabil gitu ya. Ketika kita coba gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tasknya atau questnya. Jadi di sini belum ada testnet, tapi lebih kayak quest. Questnya itu ada di Galaxy. Nah, di sini kita bisa baca social Fi Pools dari Syscoin. Gue akan skip aja. Kan baca di sini, ya ini yang penting. Join the Syscoin Army, loyalty point holder, ya, kalau kalian punya poin, ya, kalian akan berkesempatan untuk eligible mendapatkan NFT airdrop, token airdrop, bonus Rolex point, raffle giveaway, eksklusif, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa highlight di sini token airdrop. Dia sebutnya adalah token airdrop, bukan koin airdrop. Nah, di sini memperkuat asumsi gua, ingat ini asumsi pribadi, bahwa nantinya Rolex ini punya token, bukan koin. Karena koinnya adalah Syscoin. Syscoin itu digunakan sebagai native gas fee yang akan dibayarkan di jaringan Rolex. Jadi dia bukan sebutannya koin airdrop, tapi token airdrop. Jadi kemungkinan Rolex punya token. Gitu ya. Itu opini pribadi. Ingat, itu analisa pribadi aja. Terus juga kita bisa dapat bonus Rolex points dan juga beberapa giveaway lainnya dan eksklusif akses gitu ya. Jadi menurut gue ini menarik banget kalau kita kumpulin poinnya sebanyak mungkin. Nah, untuk misinya ini sebenarnya cukup banyak ya. Dan ada beberapa misi Galaxy-nya itu quest dan kita harus kayak jawab pertanyaan ya, quiz. Kunci jawabannya akan gue taruh di deskripsi video dan ini karena banyak gue nggak akan buka satu-satu, nanti semua linknya satu persatu gue akan taruh di deskripsi video ya sama jawabannya. Jadi kalian
klik aja, kalian buka deskripsi video gua, kalian klik aja satu link, terus kalian kelarin, buka lagi satu link bawahnya, kelarin, buka lagi link satu bawahnya, kelarin, dan seterusnya sampai kelar, ya. Nah, nanti kalau ada quest tambahan dan lain-lain akan gua update di next video aja kali ya. Jadi kalian pantau aja Rolex ini, semoga dapat reward yang lumayan lah ya. Dan harapan gue Siscoin juga kalau bisa sih naik harganya ya, karena yang awalnya cuma di hold ya sekarang bisa nantinya jadi penyedia likuiditas gitu loh. Dan harapannya ada meme-meme token juga di Siscoin, misalnya Siscat gitu ya, atau Sisdog gitu kan. Dan liquidnya pasti pakai Siscoin, jadi bisa meningkatkan value dari Siscoin itu sendiri. Oke, sampai sini dulu videonya. Intinya itu, kalian tinggal kerjain galaksinya aja. Ini gampang, nggak susah, cuma emang banyak aja gitu ya. Oke, kita ketemu di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!